Halo semua, kami dari kelompok 1 kelas 10 MIA akan mempersembahkan video kolaborasi cerita rakyat Malin Kundang. Silakan ditonton dan disimak. Sekian, terima kasih. Dulu di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda beserta anaknya. Nama janda ini adalah Mande Rubaya dan nama anaknya Malin Kundang. Mande Rubaya sudah tua. Dia hanya mampu menjual kue untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari beserta anak tunggalnya. Suatu hari Malin jatuh sakit. Sakit yang amat keras, namun berkat kerja keras ibunya, dia kembali pulih dan menjalani aktivitas sehari-harinya seperti biasa. Hari-hari terus berlalu. Mande Rubaya setiap pagi dan sore menunggu Malin di pantai. Kini Malin sudah dewasa. Ia meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke pulau lain. "Jangan, Malin. Ibu takut terjadi sesuatu kepadamu di tanah rantau sana. Disinilah menetap. Temani ibumu ini yang sudah tua." "Ibu, tenanglah. Tidak ada yang terjadi apapun kepadaku. Ini kesempatan, Bu, karena jarang sekali ada kapal besar yang akan merapat di pantai ini. Lagi pula, aku ingin merubah nasib kita, Bu. Aku ingin menjadi seorang kaya raya yang sukses." "Baiklah, Ibu izinkan. Tetapi cepatlah pulang kembali. Aku akan selalu menunggumu, anakku." Malin dibekali ibunya dengan nasi berbungkus pisang sebanyak 7 bungkus. "Ini bekalmu untuk di perjalananmu. Hati-hatilah, nak, ibu akan menunggumu." Setelah itu berangkatlah Malin dengan meninggalkan ibunya sendirian di rumah. Hari-hari terus berlalu. Mande Rubaya setiap pagi dan sore menunggu Malin di pantai. "Sudah sampai manakah kamu berlayar, nak?" tanyanya dalam hati sambil memandangi pantai. Beberapa waktu kemudian, ada sebuah kapal besar yang merapat di pantai tersebut. Mande Rubaya bertanya kepada nahkodanya, "Apakah kalian melihat anakku, Malin? Kapankah dia pulang?" Bertahun-tahun Mande Rubaya tidak mendapatkan satupun kabar dari Malin. Pada suatu hari, Mande Rubaya bertemu kepada nahkoda yang dulu membawa Malin. Kata nahkoda itu, "Mande, apakah kamu tahu kini anakmu sudah menikah dengan putri bangsawan yang cantik?" Dari kejauhan, tampak sebuah kapal yang megah dan indah, berlayar menuju pantai. Orang kampung berkumpul, mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mande Rubaya amat sangat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar sangat keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah anaknya Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung nyambut, ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluknya dengan sangat erat dan ia tidak mau kehilangan anaknya lagi. "Malin, anakku, kau benar anakku kan?" katanya menahan isak tangis. "Mengapa begitu lamanya kau tidak mengabari aku?" Malin terkejut karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Wanita jelek, yang inikah ibumu? Mengapa dahulu kau berbohong kepadaku?" ucap sinis. "Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Wanita gila, aku bukan anakmu," ucap kasar.
Manderubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, Malin, anakku, aku ini ibumu. Mengapa kau jadi seperti ini, nak?" Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya. Melihat wanita itu bersungut hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, "Hai wanita gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Wanita tua itu terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya itu ikut terpana dan kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Manderubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air asin sudah sepi. Dilihatnya kapal Malin yang semakin menjauh. Ia tidak menyangka Malin yang dulu disayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit, lalu tangannya ditendahkan ke langit. Ia kemudian berdoa dalam hatinya, "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu, ya Tuhan," ucapnya sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang, lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping. Kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya, matahari pagi muncul di ufuk timur. Badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itu tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Sampai sekarang, jika ada ombak besar menghantam batu-batu yang mirip kapal dan manusia itu, terdengar bunyi seperti lolongan jeritan manusia. Terkadang bunyinya seperti orang meratap menyesal diri. "Ampun Bu, ampun." Konon itulah suara Malin Kundang, anak yang durhaka kepada ibunya. Kamu membantu ibu, tapi kenapa sekarang kau tinggalkan ibu? Sekarang ibu kesepian. Sudah lama ibu menunggu. Ibu ingin bertemu denganmu. Sudah lama ibu memandang rindu di hadapanmu, Malin. Tapi kenapa Malin Kundang tidak mengakuimu ibu di hadapan ibu di orang-orang? Kau anggap ibu pengemis, orang tua yang miskin. Kenapa Malin? Kenapa? Ya, hancur harapan ibu. Tuhan bilang memang anak durhaka Malin. Ku jauhkan dia dari dosa dan mara bahaya. Terima kasih. Demikian penampilan kami dari kelompok 1. Amanat yang dapat kita ambil daripada cerita Malin Kundang ini adalah janganlah kita sebagai anak durhaka kepada orang tua kita, apalagi ibu kita yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Kita sebaiknya menyayangi mereka karena mereka juga menyayangi kita. Atas perhatian ibu dan teman-teman sekalian, terima kasih.